wabarakatuh. Nama saya Asliani Nurosinawati, instansi dari SMPN 200 Jakarta sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Jumat tanggal 30 Juli 2021, akan melakukan PPL siklus 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu minta tolong untuk ketua kelas pimpin doanya. Silahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan kita mulai selesai. Terima kasih Cahya. Baik anak-anak semua, apakah hari ini hadir semuanya? Oke, alhamdulillah. Semoga kalian tetap semangat, kita semangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Apakah kalian pernah merasakan keseleo? Pernah. Bu. Pernah. Oh, biasanya yang bagian mana yang kalian merasakan keseleo? Kaki. Ya. Kali ini kita akan belajar mengenai gangguan. Jadi keseleo itu merupakan salah satu gangguan dari sistem gerak, penyebabnya karena adanya kecelakaan ya. Kita akan mempelajari pada hari ini tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Bermanfaat materi ini untuk mengetahui apa aja gangguan yang terjadi pada sistem gerak kita, dan yang paling penting dengan kita mengetahui gangguan itu, kita bisa tahu bagaimana caranya untuk upaya menjaga dalam sistem gerak yang kita miliki ini ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan berikan pretest, kemudian nanti kita akan belajar sama-sama pembelajaran secara diskusi, ada LKPD yang sudah Ibu share juga di Google Classroom, dan nanti di akhir Ibu akan melakukan post test. Silahkan kalian mengerjakan pretestnya dulu. Ini adalah hasil pretestnya, jadi di nomor pertama hanya sekitar 50% yang menjawab benar. Soal nomor kedua sekitar 37,5% ya. Soal nomor ketiga hampir 62%. Soal keempat hanya 25%. Dan di soal yang kelima sekitar 62,5%. Tidak apa-apa ya, dengan hasilnya kita akan belajar. Kita belajar tentang gangguan sistem dan upaya menjaga tujuan pembelajaran itu adalah menjelaskan gangguan pada sistem gerak, kemudian menganalisis gangguan yang terjadi pada sistem gerak dan menguraikan upaya untuk menjaga kesehatan. Di sini ada berita pada tahun 2017 dari tas sekolah bocah-bocah. Kita lihat beritanya ya. Jadi ada seorang anak namanya Aulia Putri Namira, dia berusia 10 tahun ya. Jadi pamit untuk berangkat sekolah. Nah, di sana kita lihat menggunakan tas. Ada seorang guru yang di pintu gerbang mengecek bawaan dari siswa-siswanya. Banyak banget. Apa aja nih? Kamu berapa? Pelajarannya hari ini apa aja? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN. Tiga. Tiga kan berarti kan 6 buku. Kan banyak banget nih. Jangan dibiasakan Bu, anak bawa berat-berat. Pulang punggungnya. Nanti sekarang efeknya sih nggak sekarang. Kalau udah tua. Amerika Serikat ini batas dari beban yang dibawa sebaiknya tidak lebih dari 30%. Nah, kita lihat di sini total berat tasnya sekitar 891 gram. Belum ditambah dengan buku. Ada buku misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, kewarganegaraan dengan jumlah sekian. Nah, di sini ada keterangan bahwa beratnya 2.200 gram. Dari contoh satu kasus ya, anak laki-laki sekitar 16-17 tahun yang dapat dengan pilihan diri di penggunaan. Tapi apa yang terjadi pada kasus ini, kita lihat sudah terjadi titik atau hasilnya bungkuk ke depan, ya, sekitar 40 derajat kita ini ya. Jadi apa yang terjadi pada anak ini? Anak ini sehari-harinya membawa sekitar 20 kilo
beban di pasien. Ada buku, ada laptop, ada peralatan olahraga, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Ya, langsung bungkuk ya. Jadi dia datang dengan agak sedikit membungkuk. Dia datangnya dengan sedikit membungkuk. Ini yang dia keluhkan adalah nyeri di daerah punggung, sama nyeri di daerah belakang. Dan anaknya juga mengalami kelelahan. Kali ini kita akan bahas mengenai tadi artikel sudah kalian lihat ya, kalian cermati bagaimana dampaknya dari menggunakan tas. Kali ini kita akan diskusi gangguan pada sistem gerak. Sudah Ibu bagi kelompok? Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan. Jadi ini tasnya belum keisi apapun, belum keisi buku maksudnya. Bentar. Dan sebentar dulu. Tasnya akan saya isi buku. Dan ini tasnya ketika saya isi buku. Jadi jawaban nomor 2 akan saya jawab. Punggung akan terasa pegal dan berat saat tas diisi buku. Buat not 3 saya jawab, itu dampak tas yang terlalu berat bagi kesehatan tulang. Kalau ada yang beda boleh bilang ya. Aku beda. Menurut saya, saat menggendong tas yang diisi dengan 10 buku tulis dan buku paketnya dapat memberikan dampak tas yang terlalu berat bagi kesehatan tulang dan saraf. Sehingga dampak lainnya tubuh kita akan mengalami gangguan keseimbangan. Penyebabnya adalah tas sekolah anak yang menjadi terlalu berat akibat buku-buku dan peralatan sekolah yang dibawanya. Penggunaan tas sekolah yang terlalu berat dapat menimbulkan beberapa gangguan kesehatan seperti sakit punggung, kerusakan tulang belakang seperti skoliosis, dan membentuk postur tubuh yang buruk. Yang terlalu berat dapat menimbulkan beberapa gangguan kesehatan jika dibiarkan terlalu lama. Gangguan kesehatan dapat berupa sakit punggung, leher, bahu, memperburuk postur tubuh, dan kerusakan tulang belakang. Sebentar saya. Apa yang kamu rasakan setelah memakai tas tidak ada bukunya di sampingnya? Oke, lanjut nomor 2. Oke, saya akan memperagakan untuk nomor 2. Merasakan setelah membawa tas yang berisi buku cukup banyak. Simpulannya, jika terus dibiarkan memakai tas dengan beban berat, maka akan mengakibatkan tulang punggung menjadi bungkuk. Untuk pertanyaan nomor 1, saya tidak merasa berat saat membawanya karena tidak ada beban di dalam tasnya. Tas menjadi berat karena banyaknya buku yang dimasukkan ke dalam tas. Permasalahan yang terjadi dari kegiatan yang kita lakukan yaitu pundak menjadi pegal karena membawa tas yang terlalu berat dan tulang punggung kelamaan semakin membungkuk. Menurut saya, saat menggendong tas yang diisi dengan 10 buku tulis dan buku paketnya dapat memberikan dampak tas yang terlalu berat bagi kesehatan tulang dan saraf, sehingga dampak lain tubuh kita akan mengalami gangguan keseimbangan. Dampaknya akan berkepanjangan nanti setelah kamu umur 17 tahun, 20 tahun, itu mulai berasa bahwa struktur dari tulang punggung kalian akan mengalami abnormal atau ketidaknormalan
ya. Tas yang berat akan menyebabkan ketidakseimbangan otot dalam jangka panjang dan menyebabkan resiko cedera. Dan dampak gangguan yang terjadi bisa membuat punggung pegal dan bisa merusak jaringan tulang. Penyebabnya adalah tas sekolah anak yang menjadi terlalu berat akibat buku-buku dan peralatan sekolah yang dibawanya. Penggunaan tas sekolah yang terlalu berat dapat menimbulkan beberapa gangguan kesehatan seperti sakit punggung, kerusakan tulang belakang seperti skoliosis, dan membentuk postur tubuh yang buruk. Menurut kalian, upaya apa saja dalam menjaga kesehatan pada masa tersebut? Yang pertama, kurangi beban pada tas. Perbaiki posisi tas agar nyaman dipakai. Berjalan dengan tegap dan jangan bungkuk. Menjaga pola makan yang sehat seperti makan sayuran dan buah-buahan. Rutin olahraga. Berjemur di bawah sinar matahari sekitar pukul 9 sampai 10. Minum vitamin D agar menjaga kesehatan tulang. Kelainan lordosis, penyebab karena mengangkat beban berat. Skoliosis, penyebabnya karena bawaan lahir dan gangguan saraf serta otot. Kelainan osteoporosis, penyebab karena penurunan kepadatan tulang akibat kurangnya nutrisi. Kelainan layu semu, penyebab karena akibat terinfeksi penyakit sifilis pada anak semasa dalam kandungan akibat tertular oleh ibu yang mengidap. Biasakan pola hidup sehat, duduk di posisi yang tepat, banyak berolahraga, banyak mengonsumsi makanan berkalsium, dan mencukupi asupan vitamin D harian. Kesimpulannya adalah, tas yang terlalu berat dapat menimbulkan beberapa gangguan kesehatan jika dibiarkan terlalu lama. Jika terus dibiarkan memakai tas dengan beban berat, maka akan mengakibatkan tulang punggung menjadi bungkuk. Ibu akan ada penilaian antar teman, ada penilaian sendiri dan penilaian antar teman. Kita lihat dari penilaian antar teman bahwa yang berusaha belajar dengan sungguh-sungguh itu sebanyak 100%, kemudian mengikuti pembelajaran dengan penuh perhatian 100%, berperan aktif dalam kelompok 100%, mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami 100%, dan menghormati guru dan teman juga 100%. Untuk penilaian diri sendiri, kita lihat, saya masuk ke kelas tepat waktu itu sebanyak 100%, saya berani mengajukan pertanyaan jika ada yang tidak dipahami 90%, saya selalu berperan aktif dalam kelompok 80%, saya selalu membuat catatan hal-hal yang dianggap penting 90%, dan saya ingin menguasai dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik sebanyak 100%. Sekarang kita masuk ke post test. Baik anak-anak, dari hasil post test yang sudah diberikan, kita lihat bahwa untuk nomor 1 sebanyak 88%, untuk nomor 2 44,4%, soal nomor 3 44,4%, soal nomor 4 sebanyak 66,7%, dan soal nomor 5 sebanyak 77%. Setelah pembelajaran kita kali ini, kesimpulan dari pertemuan kali ini, gangguannya tadi yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama adalah gangguannya kifosis, 2, lordosis, 3, skoliosis. Sampai sini anak-anak paham ya? Oke. Bagaimana pembelajaran kali ini? Apa yang kalian rasakan? Menyenangkan. Menyenangkan, alhamdulillah. Baik, untuk tugas berikutnya, kalian buat video mengenai upaya menjaga kesehatan sistem gerak ya. Nanti videonya bisa kalian unggah ke YouTube atau bisa kalian kirim ke ibu. Demikian pembelajaran kali ini, kita sama-sama membaca hamdalah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah dulu, kalian tetap semangat belajar. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih. Ibu akhir pembelajaran kali ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.